Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Rekan trader market yang sangat kami hormati, salam jumpa. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu. Rabu Ceriwis, Rabu Ceria, tanggal 5 November. Rekan trader, seperti biasa kita akan terus mengobrol tentang market yang sedang terjadi. Kita akan mengulas market dari banyak sisi, terutama dari sisi fundamental. Saya akan mencoba memberikan sedikit perspektif pergerakan yang terjadi pada pasar, terutama biasanya saya konsentrasi di gold. Apa yang akan terjadi ke depan? Pengaruh-pengaruh apa aja? News-news apa aja yang terjadi? Nah, inilah yang akan saya berikan buat rekan trader, sehingga dari kilas balik atau dari penjelasan yang ingin saya bawakan ini, setidaknya kita bisa mengambil sebuah inti yang bisa kita gunakan di trading, di analisa yang akan kita lakukan bersama. Oleh karena itu tetaplah bersama kami. Jangan lupa rekan trader subscribe channel kami, like ya, loncengnya diklik, dihancurin loncengnya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama, mari kita lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, sangat luar biasa pergerakan yang terjadi pada pasar. Kita bisa lihat di indeks dolar Amerika kembali. Indeks dolar Amerika mencoba semakin memberikan cengkeraman yang sangat luar biasa. 99 dilampaui tetap ya. Dan kalau kita lihat perjalanan menuju 100 sedang dituju oleh indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk euro? Euro seiring dengan penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika membuat euro agak sedikit tertahan, dia sedikit melemah hingga level 1.14718. Pound sterling pun juga segitu rekan trader. Kita bisa lihat pound sterling jatuh sangat luar biasa. Dia jatuh hingga level 1.30083. Sedangkan gold jangan ditanya lagi, daun semangka berdaun sirih rekan trader semuanya. Gold kemarin semakin terbenam keluar dari zona 4000 ya, walaupun kita bisa lihat di awal hari yang sangat luar biasa sempat di level 4000, tapi seiring waktu terjun bebas dan turun hingga 3.931. Hari ini coba mendaki jalan yang mulia ya. 3.980 sedang dicoba oleh gold pada hari ini. Dan untuk Euro USD kemarin agak sedikit lemah, letih lesu, lektoi ya. Turun hingga level 153.298 walaupun akhirnya bisa naik kembali lagi dan di level 153.701. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar selama perdagangan hari kemarin. Dan seperti biasa, hari-hari yang penuh dengan keceriaan, hari-hari yang penuh dengan analisa yang sangat luar biasa, dan hari-hari yang penuh dengan tema-tema yang ingin saya bawakan. Tema saya masih tetap berkecimpung di dunia emas, elektronik emas, emas ya. Oleh karena itu saya akan membawa sedikit tema harian. Untuk tema hari ini yang saya angkat adalah rebound emas menjelang rilis data Amerika. Nah, kenapa saya bilang hari ini? Karena kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi, hari ini akan ada rilis data yang sangat luar biasa yang akan ditampilkan untuk rekan trader semuanya. Rekan trader sudah sangat jelas rilis data yang akan terjadi pada malam nanti. Kita akan mulai dengan perubahan tenaga kerja non pertanian ADP. Ini artinya tenaga pertanian swasta ya. Bagaimana tenaga kerja swasta ini akan dirilis. Sebelumnya minus 32, perkiraan 32.000. Bagaimanakah selanjutnya kita akan lihat. Selain itu juga kita bisa lihat ada indeks manajer pembelian jasa manufaktur jasa pada pukul 21.45 ya. Kalau ADP 20.15 terus 21.45. Dilanjutkan pada pukul 10 malam ada indeks manajer pembelian non manufaktur dan lowongan pekerjaan GULTS. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Jangan panik, jangan panik. Nah, ini dia. Jadi rekan trader, inilah data-data yang harus
kita lihat bersama-sama. Karena data-data ini akan memberikan sebuah informasi untuk pergerakan yang sangat luar biasa terhadap emas di hari ini. Kita tahu hari ini kalau rekan trader lihat bagaimana emas mencoba kembali naik lagi setelah kemarin dia sempat jatuh rekan trader hingga 3.931. Hari ini pasar Asia dia kembali naik hingga 3.980. Kenaikan yang terjadi pada emas ini secara garis besar kalau kita lihat semakin berlarut-larutnya shutdown terjadi pada pemerintahan Amerika. Sudah menuju level hari ke-34. Besok hari 35. Apakah lusa hari Jumat nanti merupakan hari yang paling bersejarah karena menjadi titik di mana sejarah pemerintahan Amerika ditutup 36 hari rekan trader. Karena sebelumnya pernah ditutup selama 35 hari di masa pemerintahan Donald Trump edisi pertama. Dan ini adalah yang edisi kedua. Saya pikir 36 hari akan dilalui, 35 hari akan dilalui. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini adalah permainan-permainan pasar aja, aksi profit taking aja dengan trader. Ini diakibatkan karena bagaimana pasar bergerak ya, sehingga mengambil peluang yang sangat luar biasa terhadap hal tersebut. Ini juga kita bisa lihat juga, ini juga sengaja juga. Kenapa? Karena gini, kemarin dolar Amerika itu naik rekan trader hingga 99.822. Pasca kenaikan itu ada sedikit sell off di sini. Jadi pasar profit taking yang terjadi membuat memang di pagi hari di pasar Asia sedikit gap dan dia agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Nah, ini sangat wajar. Oleh karena itu ini memberikan pengaruh atau memberikan resiko sentimen yang sangat luar biasa sehingga kita bisa lihat emas pada hari ini agak sedikit mengalami penguatan. Akan tetapi secara garis besar kalau kita lihat memang emas ini menguat karena semakin hari orang akan mencari aset safe haven imbal dari penutupan pemerintahan Amerika. Akan tetapi rekan trader di tengah hal tersebut dia ditopang atau dia juga kenaikan emas ini sedikit diredam dengan isu-isu tentang bagaimana semakin membaiknya hubungan antara Amerika dengan Cina, di mana Amerika kembali lagi ya sedikit memotong tarifnya terhadap Cina. Nah, ini dia rekan trader, sehingga dari hal tersebut ya membuat pasar kembali ya sedikit mengalami penekanan terhadap emas. Ditambah juga hari ini pun juga statement dari Donald Trump yang sudah bertemu dengan presiden atau Perdana Menteri Swiss itu yang menyatakan bahwa udah terjadi ya kesepakatan tarif dengan Swiss. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak kesepakatan yang terjadi semakin membuat tekanan terhadap emas itu sangat berlanjut rekan trader, sehingga sangat wajar apabila emas itu jatuh rekan trader. Belum lagi pelemahan-pelemahan yang terjadi pada emas ini tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan terjadi dan direncanakan pada rapat pertemuan FOMC pada tanggal 10 Desember nanti semakin dinyatakan oleh Jerome Powell maupun banyak para anggota The Fed lainnya bahwa tidak tertutup kemungkinan hal itu tidak terjadi rekan trader, sehingga hal inilah yang membuat emas agak tertekan. Nah, akan tetapi emas hari ini agak sedikit menguat ya seperti yang telah saya bilang, karena emas ini menguat karena semakin berlarut-larutnya penutupan dari pemerintah Amerika rekan trader. Ini yang menjadi alasan kenapa emas menguat, serta ada sedikit geopolitik, gesekan geopolitik yang terjadi ya. Peperangan di Rusia dan di Ukraina. Nah, antara Rusia dan Ukraina inilah yang menjadi alasan kenapa aset-aset safe haven dalam hal ini emas agak sedikit dituju ya. Nah, sehingga kalau rekan trader lihat emas pada hari ini prinsipnya dia sedikit mengalami penguatan, tapi rekan trader penguatan dia ini menurut saya itu penguatan dalam hal yang sangat terbatas, karena secara kondisi pun juga ya pasar menginginkan, bukan cuma menginginkan tapi kenyataan yang terjadi di lapangan ya pasar
mengkhawatirkan hal tersebut sehingga membuat emas itu dalam suatu grafik agak sedikit tertekan, rekan trader. Dan kita akan lihat, rekan trader, nanti malam apakah data-data ini semakin memberikan kekuatan untuk hal tersebut. Karena dari data-data yang akan dikeluarkan hari ini akan memberikan sebuah pandangan terhadap pertemuan FOMC yang nanti dilakukan pada tanggal 10 Desember nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, data ini yang akan dikeluarkan nanti malam, dia akan sedikit memberikan sebuah pandangan tentang apakah sikap yang nanti diambil The Fed ke depan. Kita tahu sikap The Fed adalah hawkish. Hawkish tidak terlalu ekstrim, tapi dovish tidak terlalu ekstrim. Dalam hal ini dia datar-datar aja, karena secara logika pemangkasan tingkat suku bunga itu akan lebih ke dovish. Akan tetapi statement yang dinyatakan oleh Jerome Powell bahwa kemungkinan juga tidak akan terjadi pemangkasan di pertemuan berikutnya sehingga merubah tatanan. Inilah yang saya bilang sebelum-sebelumnya bahwa semua menyatakan bahwa dovish akan terjadi, tapi saya sudah jelas bilang bahwa kemungkinan itu bisa berbalik arah menjadi hawkish karena sikap yang selalu diambil oleh Jerome Powell mengeluarkan statement berdasarkan data. Dan data yang tidak ada sampai saat ini adalah data non-farm payroll. Inilah yang menjadi alasan. Dan kita akan lihat selama rekan trader, kita akan lihat selama pemangkasan, selama penutupan pemerintahan Amerika, ini akan menjadi sebuah pertanda bahwa masih juga tidak tertutup kemungkinan pemangkasan itu tidak akan dilakukan. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat data-data yang akan terjadi malam nanti. Apakah data-data ini akan memberikan kekuatan terhadap arah pergerakan emas, atau data-data ini agak sedikit menekan emas untuk kembali lagi ke level yang paling rendah sebelum dia akan mencoba untuk naik melewati level 4 ribuan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa rekan trader. Kita masuk analisa teknikal ini, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika hari ini bergerak ya sangat datar. Walaupun secara garis besar kalau saya lihat peluang untuk menguat pun juga masih sangat terbuka lebar rekan trader. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk kembali lagi naik hingga level tertingginya itu seputaran 99.915. Akan tetapi hati-hati pun juga bahwa ya secara garis besar pun juga kita tidak bisa lepas bahwa pelemahan masih sangat kuat juga bisa terjadi dan dia bisa melemah hingga level terendah itu di seputaran 99.597. Jadi pada prinsipnya hari ini indeks dolar Amerika akan bergerak di level 99. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Kita lihat. Untuk euro Uncle Sam dolar secara garis besar rekan trader semuanya, euro Uncle Sam dolar pada hari ini ya dia bergerak sedikit punya peluang untuk sedikit mengalami penguatan. Ya hari ini juga tidak bisa dilepas dari sedikit bertahannya dolar Amerika, dan analis saya menyatakan bahwa kalau memang data-datanya memungkinkan ya dia bisa kembali lagi terbang sampai level tertinggi di posisi 1.15091. Tapi harus diperhatikan juga bahwa pengaruh untuk bisa melemah sangat besar. Dia masih tetap akan bisa turun hingga level 1.14725. Nah, ini dia pergerakan pada euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama pound sterling, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Pound sterling pada prinsipnya dia bergerak sangat hati-hati ya rekan trader, tapi menurut saya peluang untuk mengalami penguatan masih tetap besar ya. Asumsi saya dia masih akan menguat. Ya analisa saya dia akan mencoba. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan coba sampai level tertinggi di sini, sangat jauh sebenarnya. Tapi menurut saya di level seputaran sini ya, atau sinilah 1.30470 adalah level yang paling tertinggi yang bisa terjadi, dengan asumsi apabila terjadi pelemahan kita akan lihat wah pelemahan udah sangat dahsyat banget ya.
Apabila terjadi pelemahan, analisa saya adalah dia bisa melemah hingga level terendahnya itu kembali di seputaran 1.29905. Nah, ini dia arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader semuanya? Kita lihat. Untuk gold, secara garis besar kalau rekan trader lihat arah pergerakan terjadi pada gold hari ini. Gold melambung tinggi, menerjang samudera. Gold dalam analisa saya masih bisa punya peluang yang sangat luar biasa naik hingga level 3.997. Menurut saya 4.000 kayaknya sangat sulit ya, tapi bisa ada peluang. Tapi menurut saya 3.997 adalah level yang bisa terjadi pada pasangan mata uang ini, pada komoditas ini. Dan kalaupun terjadi pelemahan, analisa saya dia akan turun di level 3.943. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold. Sorry rekan trader 3.997 ya. Nah ini ya, walaupun menurut saya kalaupun memang dia naik ya paling tertinggi sekali sih di 4.009 sih, tapi menurut saya masuk ke level 4.000 itu sulit banget. Untuk hari ini analisa saya 3.997 adalah level yang bisa terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD ya, yen Jepang. Pergerakan terjadi pada USD yen Jepang hari ini kalau rekan trader lihat, ya dia agak sedikit mengalami kenaikan, tapi peluang untuk pembalikan arah sangat tinggi. Menurut saya dia akan mencoba berbalik arah hingga level 153.298, tapi hati-hati juga bahwa penguatan bisa terjadi dan bisa kembali membuat dia naik ke level tertinggi di seputaran 154.025. Oke rekan trader, ini adalah teknikal yang terjadi. Jangan lupa juga sekali lagi saya mau mengulang lagi tentang kalender ekonomi ya, 2015, 2045, 2145, 2200 dan 2230 untuk minyak harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini sedangkan kalender-kalender kecil ini pidato-pidatonya sepertinya nggak terlalu ada pidato ya hari ini ya. Tidak ada terlalu banyak pidato. Oke. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus dan semangat tetap. Tetap semangat dan semangat tetap. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Ambil yang inti-intinya, ambil yang positif-positifnya, yang negatif-negatifnya ya dibuang aja. Karena kami ingin rekan trader sukses dalam bertrading. Itu adalah keinginan terbesar kami. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.